Oke, selamat pagi sahabat tani seluruh tanah air. Semoga di kesempatan kali ini lancar aktivitasnya dan sehat selalu. Oke sahabat tani, bertemu kembali di channel kita Petani Kreatif Sibolang Seed. Untuk kali ini kita akan membahas penanganan kasus jamur terhadap tanaman modal sangat-sangat irit ya sahabat tani. Yang terpenting hanya pemahaman, tidak harus terfokus mengandalkan jenis fungisida atau bakterisida sahabat tani ya. Oke, kita lanjut saja langsung tanpa kita basa-basi lagi, kita akan ulas. Oke, silakan simak dalam penjelasan berikut ini, semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat tani untuk menambah wawasan dan pengetahuan di seputar pertanian, terkhusus sahabat-sahabat tani pembudidaya tanaman cabai. Baiklah sahabat tani, ini kita di lokasi tanam penangkaran benih CMK Sibolang Seed. Oke, kita langsung saja untuk penjelasan bagaimana caranya untuk mengantisipasi serangan jamur pada tanaman kita tanpa menggunakan fungisida atau bakterisida ya sahabat-sahabat tani. Nah oke sahabat tani, terkadang sahabat-sahabat tani sering gagal paham tentang kasus serangan jamur pada tanaman ya sahabat tani. Sahabat tani mungkin sering bertanya-tanya apa sih obatnya yang paling manjur ya untuk menangani kasus serangan jamur, dan ternyata ya sahabat tani gonta-ganti fungisida atau bakterisida ada kalanya hasilnya tidak memuaskan ya sahabat tani. Nah sebenarnya bukan masalah tentang fungisida atau bakterisida yang digunakan tidak tepat ya sahabat tani, namun ada beberapa faktor yang harus sahabat tani perhatikan, dan bahkan bisa saja kita menggunakan fungisida atau bakterisida tersebut hanya sekedar pengawal saja ya sahabat tani. Kenapa harus pengawal? Karena tanaman kita tidak terserang oleh kasus jamur ya sahabat tani. Oke, bagaimana kuncinya? Ya kuncinya cukup simpel saja sahabat tani, tidak perlu harus memutar pikiran secara fresh ya, karena metodenya atau teorinya sangat-sangat simpel, bahkan tidak memerlukan biaya ya sahabat tani kalau sahabat tani mau memahaminya. Oke, kita lanjut saja. Langkah pertama yang harus kita lakukan ya sahabat tani, kita harus cek dulu pH tanah ya. Ini dimana pH tanah sangat-sangat penting dalam dunia pertanian ya sahabat tani. Ini kondisi di pH 6,6 ya, 6,6 sahabat tani. Nah jadi dimana kita mengetahui bahwa serangan jamur itu akan lebih rentan di pH yang asam ya sahabat tani. Misalkan pH asam itu diantara 5 hingga ke bawah ya, 5 ke bawah. Nah, ini terlihat pH 6,5 ya sahabat tani menggunakan TDS, maksud saya pH meter yang berbeda ya sahabat tani, karena ini daya tancapnya lebih dalam. Ini pH 6,7 ya, 6,7 karena daya tancapnya ini lebih dangkal. Nah, maka perlu kita perhatikan kenapa tanaman sering kena layu fusarium ya sahabat tani, layu bakteri. Karena ya pertama kita bahas dulu layu bakteri. Layu bakteri terjadi karena kelebihan kandungan air di dalam media tanam ya sahabat tani. Ini apakah karena disebabkan oleh curah hujan saja? Bukan ya sahabat tani. Faktor utamanya adalah gulutannya kurang tinggi sesuai dengan lokasi, misalkan dataran rendah. Jadi berapa sih minimalnya untuk tinggi gulutan untuk tanaman cabai di lokasi dataran rendah? Itu bisa diangka di kisaran 30 hingga 50 cm ya sahabat tani, tergantung pH tanahnya. Jadi yang jadi penentu pH tanah, tidak penentu bahwasanya ketinggian gulutan itu mau berapa sentimeter. Ya itu bebas ya sahabat tani, yang penting yang perlu kita capai adalah pH-nya. Nah bagaimana dengan pH? Apakah kita harus tabur kapur pertanian agar pH-nya netral? Tidak juga ya sahabat tani. Tidak juga. Kalau seandainya memang tinggi gulutan tersebut tidak sesuai dengan kondisi lahan dan cuaca, kita kasih aplikasi
berbagai jenis kapur pertanian juga tidak akan efektif ya sahabat tani, sehingga tanaman cabai kita ini nanti terlihat akan kuning daunnya ya, kerdil ya sahabat tani. Kemudian dia tidak respon kalau kita aplikasikan pupuk. Karena apa? Karena pH-nya asam. Keasaman tersebut mengikat unsur hara yang ada di dalam tanaman, bahkan bisa menjadi racun bagi tanaman kita sendiri. Nah, sehingga ketika kelembapan itu terlampau tinggi ya sahabat tani, akhirnya akarnya juga membusuk. Nah, bagaimana dengan solusi kalau kita aplikasikan bakterisida sahabat tani? Nah, bakterisida kalau kita yang menggunakan kimia, oke sahabat tani, bisa saya terima bahwasanya itu bisa mengantisipasi serangan kasus jamur pada tanaman. Tapi efek sampingnya sahabat tani, pernahkah sahabat tani berpikir bahwa aplikasi bakterisida kimia langsung kontak ke tanah itu akan merusak ekosistem daripada tanah pertanian kita sahabat tani? Jadi solusi tepatnya adalah menaikkan gulutan agar mendapat pH misalkan paling setidaknya di angka 6 ya sahabat tani, karena daya tumbuh maksimal untuk cabai itu di pH 5,5. Jadi kalau curah hujan tinggi nanti dia turun ya, kalau dapat dia 6 turun masih di angka 5,5 masih aman. Kalau bisa 6,5 hingga 7 lebih bagus lagi ya sahabat tani. Nah, kemudian ya sahabat tani, langkah yang kita lakukan setelah pH-nya bisa mencapai angka 6 atau 6,5 7. Nah, kemudian langkah yang akan kita lakukan adalah untuk aplikasi jenis pupuk ya sahabat tani, kita sesuaikan polanya ya sahabat tani, di mana pertumbuhan tanaman itu membutuhkan nitrogen lebih tinggi. Nah, kalau umpamanya kita aplikasikan nitrogen yang lebih tinggi di musim penghujan, hati-hati ya sahabat tani main kocor-kocoran, karena dengan demikian nanti tingkat kelembapan daripada media tanam akan meningkat, sehingga terjadilah kasus layu fusarium ya sahabat tani. Nah, jadi itu saja kuncinya. Kalau untuk layu bakteri itu berarti kandungan air di dalam tanah berlebih. Itu pada umumnya kasusnya terjadi pada pH yang drop ya sahabat tani. pH drop akan otomatis menyerang tanaman dengan kasus layu bakteri. Nah, untuk layu fusarium sendiri itu media terlampau lembab, terkadang kering basah. Nah, ini suhu yang seperti itulah yang mengundang jamur untuk mengkontaminasi batang tanaman cabai ya, sering dia menumpang di pangkal batang ini, memutih ya sahabat tani. Untuk kasus layu fusarium sendiri, kalau untuk layu bakteri itu akar membusuk ya sahabat tani. Nah, jadi mengenai tentang sterilisasi lahan, kita selalu berbicara tentang mikroba pengurai. Sebenarnya ini bukti nyata ya sahabat tani. Ya, kita aplikasikan mikroba pertanian itu juga bagus, tapi kita perlu memahami juga bahwa mikroba pertanian itu memiliki suhu dan pH tanah yang optimal untuk dia bisa berkembang biak sahabat tani ya. Jadi jangan nanti kita aplikasikan beberapa mikroba pertanian pH-nya asam. Nah, tidak semua bakteri atau jenis jamur yang bisa bertahan di pH yang asam sahabat tani, sehingga nanti dia tidak bekerja ya sahabat tani. Nah, salah satu contoh ini saya tidak menggunakan mikroba pengurai untuk mengurai bahan organik yang saya timbun di dalam lama bedengan ini. Setelah ini saya naikkan bedengannya dengan mengikis tanah gulutan ini. Nah, kemudian saya tidak ada aplikasi mikroba pengurai. Kenapa? Karena prinsip saya ketika pH ini sudah normal, dengan sendirinya alam akan bekerja sama dengan saya. Dengan sendirinya begitu adanya bahan organik yang ada di media tanam ini, dengan sendirinya maka akan mengundang mikroorganisme pertanian yang ada di lokasi tanam ini untuk mengurainya sendiri. Jadi itu proses alaminya. Tugas saya hanya menjaga pH tanah saya ini supaya tetap optimal sahabat tani. Nah, kemudian sahabat tani, langkah yang berikutnya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tadi sudah saya jelaskan tentang pH. Kemudian untuk cuaca yang ekstrim kita atur jarak tanam ya sahabat tani, biar tidak terlalu rapat gitu ya sahabat tani. Tujuannya supaya sirkulasi udara nantinya bebas ya ketika cabai kita sudah bercabang lebat gitu ya sahabat tani. Nah, kemudian kita melakukan sistem perempelan ya sahabat tani. Perempelan bebas ya sahabat tani. Ya sahabat tani mau sistem rempel habis tinggalkan cabang Y ke atas ya bebas. Ya kalau mau ditinggalkan tunas, beberapa tunas ya bebas juga. Yang perlu kita lakukan ya ini yang wajib ya sahabat tani. Yang wajib ini daun-daun di bawah ketiak daun ini
di bawah ketiak, di bawah cabang Y maksud saya, di bawah cabang Y yang kita harus rempel ya sahabat tani. Seperti ini adalah tanaman cabai yang sengaja saya topping, jadi dia bertunas banyak. Jadi yang perlu kita buang adalah daun-daun di bawah cabang-cabang Y ini, karena ini tidak ada fungsinya ya sahabat tani, hanya untuk membuat sirkulasi udara lebih sempit saja sahabat tani. Nah, kemudian langkah berikutnya ya sahabat tani yang perlu kita lakukan adalah setelah kita melakukan perempelan, kebersihan lahan ya sahabat tani. Kebersihan lahan, ketika gulma di dalam gulutan itu akan meningkatkan daya kelembapan lahan sahabat tani. Itu pasti ya sahabat tani, karena begitu hujan atau tidak hujan sekalipun, embun pagi akan otomatis diserap oleh gulma-gulma yang ada di sekitar lahan ya, sehingga meningkatkan kandungan air yang ada di gulutan itu sendiri. Jadi selain itu ya sahabat tani, gulma ini juga akan mengundang hama masuk dari luar lahan ke dalam lahan kita, sehingga untuk mengendalikan hama pun kita harus menggunakan insektisida yang benar-benar rutinitas ya, kita spray minimalnya 2 atau 3 kali 7 hari ya sahabat tani. Nah, jadi kalau kebersihan lahan kita jaga, mudah-mudahan untuk 1 kali spray saja dalam interval 1 kali 7 hari sudah bisa mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman kita ya sahabat tani. Jadi artinya kan biayanya lebih hemat. Nah kemudian langkah selanjutnya ya sahabat tani, boleh kita kawal dengan fungisida bebas ya sahabat tani. Mau fungisida organik mau kimia ya nggak masalah ya sahabat tani. Ya interval penyampaiannya ya tergantung iklim ya, tergantung iklim. Kalau misalkan curah hujan tinggi bisa dilakukan 2 kali 1 minggu atau 1 kali 1 minggu ya sahabat tani. Cuman saran saya jangan sering-sering memakai fungisida sistemik ya sahabat tani. Itu nanti coba dipelajari saja sahabat tani, masalah insektisida atau pestisida, baik itu fungi atau insek, itu untuk yang namanya sistemik itu aturan pakainya bagaimana, supaya sahabat-sahabat tani bisa memahami kenapa tidak bisa dipakai terlampau sering ya sahabat tani. Makanya harga daripada pestisida yang berupa insek atau fungi yang sistemik itu harganya ya lebih mahal dari yang kontak ya sahabat tani. Karena tingkat resistensinya itu sangat tinggi ya sahabat tani. Sekali resisten terhadap serangan hama atau penyakit, itu keturunannya juga akan resisten, artinya kebal dia terhadap bahan aktif tertentu. Jadi pemakaiannya harus hati-hati ya sahabat tani. Oke sahabat tani, dengan teori seperti ini mudah-mudahan sahabat tani bebas dari serangan-serangan jamur ya sahabat tani, baik itu Phytophthora, embun tepung, patek, kemudian layu bakteri, layu fusarium. Khusus untuk patek sahabat tani, lain kali kita bahas kembali. Tapi intinya kembali kepada tanaman itu sendiri dan varietasnya sahabat tani. Kalau memang tanaman cabai misalkan yang tidak toleran Phytophthora atau patek ya tetap juga, tapi ya sahabat tani dengan metode seperti ini setidaknya 50% bisa kita menanggulangi. Tapi kalau umpamanya memang benih itu toleran terhadap serangan Phytophthora atau patek, mudah-mudahan dengan metode seperti ini akan sangat-sangat menghemat biaya seperti yang saya lakukan ya sahabat tani. Dan ini fakta yang sudah saya uji di lapangan dalam kurun waktu yang bertahun-tahun ya sahabat tani. Kita tidak menggunakan mulsa, tidak menggunakan dasaran yang berlebih, kita tidak menggunakan pupuk kimia terlampau besar. Namun ya inilah hasilnya sahabat tani, sampai detik ini masih aman dari serangan jamur ya, baik itu penyakit tanaman juga dari serangan kutu-kutuan sahabat tani yang di sebelahnya sudah berbuah ya sahabat tani. Tapi ini kita sengaja rawat hanya ala kadarnya, karena kita sengaja ini untuk proses penangkaran benih, untuk menciptakan sebuah imunitas yang tinggi yang nantinya benih yang saya ciptakan ini bisa dipelihara oleh sahabat-sahabat tani dengan secara intensif dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal ya sahabat tani. Jadi ini sengaja saya pelihara tidak dengan metode yang wow ya sahabat tani. Dia menderita, yang penting pola nutrisinya benar, perawatannya benar, kemudian nanti menghasilkan benih yang lebih berkualitas lagi sahabat tani. Oke, sekian sahabat tani. Di lain waktu kita kembali
membahas atau mengulas seputar dunia pertanian. Semoga kesempatan ini apa yang kita telah paparkan bisa bermanfaat dan berkah bagi sesama petani. Oke, salam hormat, salam sukses dari saya petani kreatif Sibolangsit.